Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji UKIN PPG Transformasi Daljab Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Walsiati. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi Daljab Bat 1 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran IPAS untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dengan materi wujud benda dan perubahannya pada jenjang kelas 3 MI. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah kalian masih diberi kesehatan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Sekarang guru absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Coba ditengok kanan kiri kalian. Masuk? Alhamdulillah masuk semua. Berarti kita semua masih diberi kesehatan. Anak-anak, siapa yang tadi pagi sarapan? Saya. Ayo masuk sarapan sama apa? Sayur. Sama sayur, Marisa. Sama sayur. Dibiasakan setiap pagi sebelum berangkat sekolah kalian itu harus sarapan. Supaya apa? Supaya sehat. Kalian belajar bertambah semangat. Ya, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang wujud benda dan perubahannya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai: 1. Peserta didik dapat melakukan percobaan secara urut. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi wujud benda dan perubahannya. Anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin? Bentuk benda dan sifatnya. Ya, bentuk benda dan sifatnya. Bentuk benda itu ada berapa? 3. Benda apa saja? Benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak-anak, apa yang terjadi ketika es krim dibiarkan terlalu lama? Terus mencair atau meleleh ya? Bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat es krim? Sendok, es batu,
Banyak sekali materi yang kita akan pelajari ini manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Anak, banyak sekali manfaat dari materi yang akan kita pelajari, seperti kita bisa memahami berbagai fenomena alam. Jadi nanti kita akan belajar tentang wujud benda dan perubahannya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian keluarkan buku dan alat tulis kalian. Ayo dikeluarkan semua. Sudah? Sudah. Ya. Keluarkan buku tulis, buku paket, dan alat tulis. Anak-anak, kita akan belajar tentang wujud benda dan perubahannya. Mari kita simak video bersama-sama. Video tentang pembuatan es krim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dibuat ini? Ini adalah es krim, ya betul. Es krim adalah sebuah makanan sepenuh yang dibuat dari produk susu, krim dan sejenisnya digabungkan dengan perasa dan kemangi. Es krim yang ibu bawa ini mula-mula bentuknya padat. Setelah ibu biarkan lama di tempat terbuka, es krim ibu berubah menjadi cair. Perubahan bentuk es tadi berpadan menjadi cair disebut dengan mencair. Nah, tentu kalian suka dengan es krim bukan? Tahukah anak-anak bagaimana cara membuat es krim? Bahan-bahan apa saja yang perlu digunakan? Yuk simak penjelasan ibu. Bahan yang diperlukan adalah 1. Es batu, 2. garam, 3. susu. Susu ini boleh bervariasi ya, bisa rasa coklat atau strawberry sesuai keinginan kalian. Gunting dan mangkok nanti hasil es krimnya. Nah sekarang ikuti langkah-langkahnya ya supaya nanti kalian paham. Pertama, masukkan es batu ke dalam mangkok plastik besar ya. Kedua, masukkan garam
lagi daripada kalian membeli es krim di luar yang bisa punya uang, lebih baik kalian belajar membuat sendiri di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian baru saja melihat video proses pembuatan apa? Es krim. Apa saja bahannya? Apa saja? Garam, Susu, plastik besar, plastik kecil, sendok, es kartu, madu, dan Iya. Sekarang Bu Guru kalian dibagi menjadi 2 kelompok ya. Ini kelompok ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Berarti 2 kelompok. Guru kasih lembar kerja. Nanti itu dikerjakan bersama-sama bersama teman kalian satu kelompok. Nanti kalian di situ ada pengamatan bagaimana proses pembuatan es krim. Nanti ditulis hasilnya setelah kalian amati bersama-sama ya. Mulai. Bagaimana anak-anak sudah siap untuk alat dan bahan untuk pembuatan es krim? Kalau begitu kalian keluarkan karena hari ini sesuai kesepakatan kita sebelumnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat es krim. Ayo sekarang dikeluarkan. Bahan apa saja, alatnya apa saja, semua dikeluarkan.
Setelah itu setelah susu dimasukkan ke dalam es, plastik besar diikat yang
tidak dingin. Bagaimana? Sudah jadi? Mari kita buka bersama-sama hasilnya seperti apa? Dibuka bersama-sama. Gunting dibuka menggunakan gunting. Ditaruh di mana tadi? Di gelas. Bagaimana anak-anak hasilnya? Tadi sebelum susu dimasukkan ke dalam es itu bentuknya apa? Cair. Setelah dikocok dengan es bentuknya menjadi itulah perubahan dari cair menjadi padat. Coba di bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Enak. Ayo boleh dimakan. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil tadi? Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil semuanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Percobaan es krim saya yang saya buat adalah perubahan wujud susu yang terjadi pada waktu 0 sampai 5 menit. Belum terlihat wujud beda, susu masih cair. Pada waktu 05 sampai 10 menit perubahan wujud susu mulai terlihat. Wujud benda susu menjadi padat setengah cair. Pada waktu 10 sampai 15 menit perubahan wujud susu sudah setengah susu berubah menjadi padat. Jadi dalam proses pembuatan es krim tadi perubahan wujud yang terjadi adalah susu yang semula cair berubah menjadi padat disebut dengan membeku. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih sudah menghasilkan produk yang sangat bagus, sangat luar biasa. Silakan kembali ke tempat duduk. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah siap? Sudah. Silakan kalian maju untuk mempresentasikan.
kita belajar bersama. Sekarang waktunya untuk refleksi. Nanti kita akan mengerjakan kuis bersama-sama ya. Nanti kalau yang tahu jawabannya tunjuk jari. Mari kita bermain kuis. Soal pertama, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut apa? Ridwan? Mencair. Mencair. Kita lihat. Pertanyaan kedua, ketika kita menjemur pakaian yang basah, lama-kelamaan akan menjadi kering karena terjadi proses apa? Sakit. Penguapan. Penguapan. Soal berikutnya, kapur barus mula-mula besar dibiarkan di tempat terbuka, lama-kelamaan akan habis atau mengecil. Peristiwa ini disebut oval. Menyublim. Menyublim. Bagus. Kita pilih yang mana? Ayo yang mana? Ini? Ya. Yang ini? Ya. Ya kita buka. 200. Poinnya 200. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut apa? Alifi? Membeku. Membeku. Kita lihat. Betul apa salah? Betul. Selanjutnya, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas kaca, tiba-tiba di luar gelas kaca ada titik-titik air atau di luar gelas menjadi basah. Peristiwa seperti ini disebut dengan apa? Mari mengembun. Kita lihat jawabannya. Nah, sudah selesai. Terima kasih kalian sudah menjawab soal-soal yang benar semua. Sekarang kalian akan mengerjakan soal evaluasi dari guru. Kerjakan ya, kerjakan sendiri-sendiri. Dikeluarkan
Bagaimana? Sudah selesai semua? Ya, sudah selesai semua, silakan dikumpulkan. Dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Sudah selesai semua? Sudah. Dikumpulkan. Silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Anak-anak, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sifat benda dan pengaruhnya. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian